Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang begitu luas, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan untuk bersua kembali dalam rangka thalabul ilmi. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah tema yang terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan menjalankan ibadah umroh insyaallah tentu tidak akan mampu menjalankan syarat dan rukunnya secara sempurna tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Bersegeralah terhadap apa yang membawa manfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan juga jangan lemah. Dari sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk bersegera, untuk bersemangat dalam sesuatu yang membawa manfaat bagi kita, baik itu manfaat di dunia maupun di akhirat. Wabil khusus kita yang akan melaksanakan ibadah umroh ini sebuah ibadah, sebuah amal yang insya Allah manfaatnya sangat besar dan pahalanya pun sangat besar. Fadilah-fadilah yang banyak yang sudah sering kita dengar insya Allah. Baik itu tentang ibadah di tanah suci, kita bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajab, dan amaliah yang lain. Yang kedua yang saya ingatkan Bapak Ibu, bahwa kita dalam mencari atau beramal, mencari sesuatu yang membawa manfaat itu, kita diingatkan oleh Rasulullah, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah, tentu kita tidak akan bisa beribadah, beramal. Jangankan umroh, jangankan haji, Bapak Ibu, untuk sholat 5 waktu saja, kita tidak akan bisa menjalaninya dengan baik, dengan tertib, kecuali dengan pertolongan Allah. Banyak orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunianya sehingga apa? Sholatnya tertinggal, naudzubillah. Bahkan ada yang tidak sholat, naudzubillah. Bahkan mungkin yang sholat subuh kebangunnya kesiangan, naudzubillah. Maka senantiasa kita mohon dan mohon kepada Allah untuk dipimpin, dibantu agar mampu melaksanakan perintah. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah dalam ibadah kita yang akan kita jalani ini. Kita sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, rawahu Imam Muslim. Beliau pernah menyabdakan, Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Para ulama menyebutkan ini bagian dari Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa niku Bapak Ibu ingkang dipun wastani Jawami'ul Kalim, nggih menika kelebihan dari Rasulullah. Rasulullah menika menawi ngendika, beliau itu singkat tetapi hikmahipun sangat luas. Dan itu tidak sembarang orang bisa, Bapak Ibu. Napa penjelasan dari hadis ini? Syekh Abdul Muhsin Al-Badr beliau ngendikaken wonten hadis punika ada sebuah motivasi, enten setunggalipun dorongan
kangge tiyang untuk memberi pertolongan, untuk nulungi sederekipun sesama muslim. Kenapa? Karena pertolongan sing diparingke marang saudara muslim, niscaya napa Bapak Ibu akan mendatangkan balasan nggih menika tiyang menika bakal dipun tolong dening Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi Bapak Ibu nggih. Bilih nalikane kita menika purun bantu sederek kita muslim dalam hal kebaikannya, maka apa? Allah akan memberikan balasan kepada kita itu apa? Pertolongannya Bapak Ibu. Terus nalikanipun ada saudara muslim kita yang butuh pertolongan dan kita bisa menolongnya dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, apa kaitannya hal ini saya sampaikan kepada terkait dengan ibadah kita? Karena dalam ibadah umroh ini nanti Bapak Ibu, ini tentu sebuah ibadah besar yang banyak membutuhkan perjuangan, baik itu perjuangan fisik, perjuangan harta, perjuangan waktu. Dan kita menyadari bahwa saudara kita ini tentu kemampuannya berbeda-beda. Ini yang perlu kita sadari dan pahami Bapak Ibu. Oleh karena itu mari saya mengajak kepada semua jamaah, kita cari pertolongan Allah dengan cara kita niati dalam ibadah nanti itu kita menjadi penolong-penolong saudara-saudara kita. Dalam setiap hal yang kita bisa, yang kita mampu. Mungkin hanya urusan pertolongan itu dengan nasihat, kata-kata yang baik, mungkin menyemangati, mungkin mengingatkan, nasihat-nasihat kebenaran untuk menjaga keikhlasan, untuk menjaga perkataan dan sebagainya. Atau mungkin pertolongan itu dalam bentuk bantuan tenaga. Mungkin ada saudara kita yang mungkin ingin sholat, kita mungkin bisa membantunya, mungkin saling menjaga, gantian. Bismillah kita niati ini dalam rangka menolong saudara kita Bapak Ibu. Atau mungkin ada saudara kita yang mungkin ingin ke kamar kecil, mari kita bantu Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang kita tolong adalah para duyufur rahman ya. Ini adalah tamu-tamu Allah. Ini adalah orang-orang yang Allah muliakan. Sehingga apa? Ketika kita menolong mereka, maka insya Allah pahala besar, pertolongan Allah yang besar itu akan datang kepada kita. Di dalam hadis yang awal, wala ta'jas, dan jangan kalian tuh merasa lemah. Kalian tuh merasa males, jangan. Kenapa? Karena dalam urusan kebaikan ini kita harus bersemangat. Kita harus bersemangat, kita harus memotivasi diri kita untuk bisa. Dan saya yakin Bapak Ibu, dengan keikhlasan niat kita, dengan ketulusan hati kita, dan dengan kesungguhan kita untuk menolong saudara kita ini, maka Allah akan menguatkan kita, Allah akan menyemangati kita, dan Allah akan memberi kemampuan kepada kita. Mungkin saat ini ada jamaah yang merasa fisiknya sudah lemah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mohon maaf berjalan saja mungkin berat. Tapi mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau beri kekuatan kepadaku untuk bisa menjalankan perintah-Mu ini. Dan bahkan kita tingkatkan, ya Allah, semoga saya dalam ibadah ini Engkau beri kemampuan, kekuatan untuk bisa menolong saudara saya yang lain. Insya Allah Bapak Ibu, ketika kita oleh Allah, maka Allah akan menguatkan kita. Yang kita mungkin saat ini sakit, Allah akan menyehatkan kita. Yang saat kita mungkin lemah, Allah akan menguatkan kita. Karena apa? Karena kita ingin menolong saudara kita. Kita ingin menolong saudara kita. Masya Allah, ini sebuah amaliyah yang sangat mulia Bapak Ibu sekalian. Motivasi yang kedua, tentu Bapak Ibu, selain kita nanti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita membantu saudara kita beribadah, maka kita akan mendapatkan bagian dari pahalanya tanpa mengurangi pahala dari saudara tersebut. Masya Allah. Mungkin kita membantu saudara kita, beliau bisa sholat, mungkin di depan makam Ibrahim, mungkin di tempat-tempat yang mustajab. Ternyata dengan bantuan kita, dengan izin Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan bagian pahala dari sholat-sholat tersebut, dari ibadah-ibadah tersebut. Mungkin kita bisa membantu saudara kita untuk sa'i, untuk tawaf, untuk hal-hal yang lain. Masya Allah, tentu ini akan mendapatkan pahala yang besar bagi kita juga. Kenapa? Karena kita membantu saudara kita untuk bisa ibadah tersebut. Allah juga akan memberikan kepada kita pahala baginya tanpa mengurangi pahala saudara kita yang beramal tersebut. Yang berikutnya jamaah sekalian,
dalam hal tolong menolong ini tentu ada batasannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah, saling membantulah di antara kalian dalam urusan kebajikan dan takwa. Dan jangan kalian tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam hadis tadi kita akan mendapatkan pertolongan Allah Bapak Ibu. Syaratnya apa? Syaratnya yang kita tolong ini, yang kita bantu ini adalah urusan kebaikan dan ketakwaan. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih, dados ampun ngantos nanti terus digebyah ya, oh koncoku nyun sewu arep ngapusi kancane, tak ewangane, jangan. Koncoku arep nyolong tak lindungane ya jangan. Kita tentu ta'awun ini dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Satu lagi saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sahih dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dalam sebuah potongan hadis Rasulullah SAW bersabda, al-yaddu ulya khairu minal yaddi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Barang siapa yang bisa menolong, tentu itu lebih baik daripada yang ditolong. Barang siapa yang bisa memberi, itu lebih baik daripada yang meminta. Barang siapa yang meringankan, itu tentu lebih baik daripada yang diringankan. Oleh karena itu, semangat yang kita bangun Bapak Ibu, jangan sampai nanti dalam ibadah ini, ya Allah, saya ini orang yang lemah, ya Allah, saya ini orang yang butuh bantuan, ya Allah, saya ini orang yang tidak bisa memberi, ya Allah. Itu kita rubah Bapak Ibu. Kita rubah apa? Ya Allah, jadikanlah hamba ini orang yang bisa memberi, ya Allah. Jadikanlah hamba ini orang yang bisa menolong, ya Allah. Jadikanlah hamba ini orang yang bisa meringankan kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Tentu ini sebuah niatan dan semangat yang luar biasa yang saya yakin Bapak Ibu, dengan semangat ini akan Allah menguatkan kita. Allah akan memotivasi kita untuk bisa lebih maju lagi dan lebih kuat lagi dan bisa menolong saudara kita lagi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, sedikit tausiah untuk saya pribadi dan juga jamaah semuanya. Semoga Allah menjadikan ini ilmu yang barokah, menjadikan tambah ilmu, tambah amal soleh kita, tambah iman takwa kita kepada Allah, dan semoga Allah menuntun kita, menolong kita untuk bisa menyelesaikan ibadah ini dengan baik, kita umrah dengan baik, dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada kata-kata saya yang berkenan, saya juga mohon maaf. Dan kalau ada yang benar dan baik itu dari Allah dan Rasulnya, memang Islam ini agama yang benar dan baik Bapak Ibu, sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada yang kurang dan salah, ini adalah dari kelemahan dan kebodohan saya pribadi. Saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.